Kantor pusat PT. Kencana Jaya Abadi yang megah mendominasi langit Jakarta Pusat. Dari lantai 40, Budi Hartono mengamati kota yang tampak kecil di bawah kakinya. Pada usia 45 tahun, ia telah membangun salah satu konglomerat bisnis terbesar di Indonesia. Usahanya merambah dari properti hingga teknologi dengan cabang di 3 benua. Langit jingga mengumumkan akhir hari, tetapi bagi Budi, hari masih jauh dari selesai. Agendanya masih mencakup konferensi video dengan investor Tiongkok dan meninjau kontrak untuk akuisisi baru. Jam tangan bermerek di pergelangannya menunjukkan pukul 18.45, waktu di mana sebagian besar karyawan sudah meninggalkan gedung. Ketukan pelan di pintu kaca menginterupsi lamunannya. "Permisi, Pak Budi, saya sudah siapkan presentasi untuk rapat dengan investor Tiongkok dan menyesuaikan beberapa poin yang mungkin menimbulkan pertanyaan." Dewi Susilo masuk dengan langkah tanpa suara. Selama 10 tahun sebagai sekretaris eksekutifnya, ia tidak pernah perlu meninggikan suara atau menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Rambut coklatnya selalu rapi diikat cepol, dan setelan biru gelapnya yang sempurna adalah bagian dari identitas profesionalnya, sama seperti efisiensinya yang legendaris. "Terima kasih, Dewi. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mengantisipasi semuanya," jawab Budi tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak," jawabnya dengan senyum tipis. Meletakkan folder berisi dokumen yang tertata rapi di atas meja. "Saya juga bawakan kopi seperti yang Bapak suka dan menyiapkan obat migrain. Jaga-jaga kalau Bapak butuh selama rapat." Budi akhirnya mengangkat pandangannya. Dewi tahu bahwa negosiasi dengan investor Tiongkok seringkali memicu sakit kepalanya. Seperti biasa, dia sudah memikirkan segalanya. "Anda akan ikut konferensi videonya?" tanyanya sudah tahu jawabannya. "Tentu, Pak. Saya akan membuat catatan dan mengirimkan laporannya begitu kita selesai." Selalu begitu. Selama 10 tahun, Dewi tidak pernah menolak bekerja lembur, di akhir pekan, atau hari libur. Ia tidak pernah meminta cuti untuk urusan keluarga, atau terlihat dengan mata lelah karena anak sakit atau masalah rumah tangga. Bagi Budi ini sempurna. Ia telah menjelaskan sejak awal preferensinya untuk profesional tanpa urusan keluarga yang rumit. Setelah kematian istrinya, Rina dalam kecelakaan helikopter 5 tahun lalu, Budi semakin menutup diri. Pekerjaan menjadi satu-satunya tujuan hidupnya, dan Dewi ekstensi profesionalnya yang paling berharga. Ia tahu setiap detail bisnis, setiap preferensi pribadi bosnya, setiap rahasia perusahaan PT. Kencana Jaya Abadi. Konferensi video dengan investor Tiongkok berlanjut hingga pukul 22.30. Ketika eksekutif terakhir dari Asia mengucapkan selamat tinggal di layar, Budi menghela napas lelah. "Lebih baik dari yang saya harapkan," komentarnya, melonggarkan dasinya. Dewi sudah mengatur catatan di tabletnya. "Mereka tampaknya sangat tertarik dengan ekspansi ke Indonesia Timur. Saya akan menyiapkan presentasi yang lebih detail tentang proyek-proyek di Makassar dan Manado untuk pertemuan berikutnya." "Sempurna," Budi bergumam memijat pelipisnya. "Ngomong-ngomong, Anda punya nomor audit terbaru?" Ahmad bilang Departemen Keuangan sudah menyelesaikan fase pertama tinjauan tahunan. "Ya, Pak. Laporannya sudah dikirim ke email Bapak dan saya juga tinggalkan salinan cetaknya di folder merah." Budi mengangguk, masih terkesan dengan efisiensinya. "Anda boleh pulang." "Dewi, sudah larut. Bapak juga sebaiknya istirahat," ia berani mengatakan dalam momen langka kepedulian pribadi. "Saya masih ada beberapa hal yang harus ditinjau," jawabnya secara otomatis. "Besok kita ada rapat Dewan jam 8 pagi. Saya akan ada di sini jam 6.30 untuk menyiapkan semuanya," jamin Dewi, merapikan tasnya. "Selamat malam, Pak Budi." Ia hanya mengangguk sudah tenggelam dalam angka laporan audit. Dewi pergi dengan hening seperti hantu korporat yang muncul dan menghilang sesuai kebutuhan. Dari lift panorama, Dewi mengamati kota yang terang benderang. Meskipun lelah, harinya belum berakhir. Ia mengambil ponsel dari tas dan memeriksa pesan. 3 panggilan tak terjawab dari Ibu Ratna. Hatinya terasa sesak. Dengan cepat ia menelepon balik. "Halo Ibu Ratna, maaf tidak bisa angkat tadi. Saya baru keluar dari kantor." "Dewi, Rizky menungguimu untuk panggilan video yang sudah dijanjikan." Suara wanita itu terdengar sedikit menegur. "Dia begadang menunggumu."
Rapatnya lebih lama dari perkiraan, Dewi menjelaskan, merasakan beban rasa bersalah yang akrab. Apa dia masih bangun? Tidak, kira anaknya sudah tidur. Besok dia ada ujian fisika dan perlu istirahat. Dewi memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam untuk menahan emosi. Satu lagi janji yang dilanggar. Saya mengerti. Tolong katakan padanya bahwa saya pasti akan menelepon besok. Dan jika kau bisa, Benas Mordis, katakan padanya, katakan bahwa Tante Dewi mengirimkan ciuman. Akan saya sampaikan, tapi kau tahu betapa kecewanya dia. Saya tahu. Ibu Ratna, percayalah, saya tahu. Setelah menutup telepon, Dewi membiarkan dirinya rapuh selama beberapa detik. Sebuah air mata jatuh di wajahnya yang dirias rapi. Dengan cepat, ia menenangkan diri sebelum pintu lift terbuka di lantai dasar. Dalam perjalanan ke tempat parkir yang hampir kosong, Dewi memikirkan Rizky, putra yang tidak ada yang tahu keberadaannya. Putra yang hanya ia kunjungi di akhir pekan. Berpura-pura menjadi bibi jauh yang peduli pada kesejahteraan seorang yatim piatu yang cerdas. Putra yang ia tinggalkan di pondok pesantren Unggul Bakti, sebuah sekolah asrama elit, sejak ia berusia 5 tahun. Saat menyalakan mobil, Dewi melihat foto di laci dashboard. Satu-satunya foto Rizky yang ia izinkan ada di dekatnya. Seorang remaja berusia 15 tahun, dengan mata cerdas dan senyum malu, mengenakan seragam sekolah. Tidak ada yang akan curiga bahwa itu adalah putranya, dan ia bermaksud menjaga rahasia itu dengan segala cara. Saat berkendara melewati jalan-jalan Jakarta, yang kini tidak terlalu macet, Dewi tidak membayangkan bahwa rahasia 10 tahunnya akan segera terungkap kepada orang yang paling ia sembunyikannya. Keesokan harinya, Budi tiba di kantor sedikit setelah jam 7. Seperti yang diharapkan, Dewi sudah ada di sana mengatur ruang rapat dewan dengan teliti. Sebuah nampan dengan kopi, air, dan kudapan diletakkan secara strategis, folder individu untuk setiap anggota dewan, proyektor yang sudah diuji dan berfungsi. "Selamat pagi, Pak Budi," sapanya saat melihatnya berdiri di pintu. "Semuanya sudah siap untuk rapat. Saya juga menyiapkan ringkasan eksekutif dari poin-poin paling kontroversial. Jaga-jaga Bapak butuh." Budi mengangguk, mengamati efisiensi khas sekretarisnya. Ia mengenakan setelan abu-abu tua, yang dibuat khusus yang serasi dengan ekspresi seriusnya. Pada usia 45 tahun, rambut beruban di pelipis dan garis-garis keriput di wajahnya hanya menambah kesan berwibawanya. "Terima kasih, Dewi. Saya baru saja menerima pesan dari Ahmad yang meminta pertemuan pribadi setelah dewan. Sepertinya mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam audit." Dewi tetap netral, tetapi pengamat yang jeli akan menyadari bahunya sedikit menegang. "Ada ketidakberesan serius?" tanyanya dengan suara terkontrol. Dia tidak merinci, hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan perhatian pribadi saya untuk masalah yang sensitif. Rapat dewan berjalan seperti biasa. Diskusi sengit tentang akuisisi baru, analisis kinerja triwulanan, dan debat tentang strategi ekspansi internasional. Dewi tetap diam di sudut ruangan, membuat catatan dan sesekali memberikan data ketika diminta. Tidak ada yang mempertanyakan kehadirannya dalam rapat rahasia itu. Ia praktis adalah perpanjangan tangan Budi, memori institusionalnya yang berjalan. Ketika anggota dewan terakhir meninggalkan ruangan, Ahmad Wijaya, Direktur Keuangan PT Kencana Jaya Abadi, masuk dengan folder hitam di bawah lengannya. Seorang pria metodis berusia 52 tahun, Ahmad dikenal karena obsesinya pada detail dan ketidakfleksibelannya terhadap prosedur. "Dewi, bisakah Anda meninggalkan kami?" pinta Budi, melihat ekspresi serius Direktur Keuangan. "Tentu, saya akan berada di ruangan saya jika Bapak membutuhkan sesuatu." Begitu pintu tertutup, Ahmad membuka folder di atas meja. "Budi, selama audit tunjangan, kami menemukan pola yang tidak biasa dalam pembayaran seorang karyawan." Ia mendorong lembar kerja yang tercetak ke arah Budi. "Dewi Susilo melakukan transfer bulanan yang substansial ke sebuah institusi bernama Pondok Pesantren Unggul Bakti. Jumlahnya hampir 70% dari gaji bersihnya." Budi mengerutkan kening, menganalisis angka yang disorot dengan warna kuning di lembar kerja. "Dan mengapa itu relevan bagi saya? Karyawan bisa melakukan apapun dengan gaji mereka. Dalam keadaan normal, ya?" Ahmad setuju, menyesuaikan kacamata berbingkai tipisnya. "Tapi ada 2 poin yang mengkhawatirkan di sini.
Pertama, institut ini tidak terdaftar di antara lembaga amal dalam program insentif pajak kita. Yang aneh mengingat volume sumbangan yang ia berikan. Kedua, kami menyelidiki institut itu, dan itu adalah sekolah asrama elit, bukan lembaga amal. Budi bersandar di kursinya, berpikir. Dan mengapa itu harus mengkhawatirkan kita? Mungkin dia punya keponakan atau anak angkat yang sekolah di sana. Mungkin, kata Ahmad dengan hati-hati. Tapi mengingat Dewi memiliki akses ke informasi perusahaan yang paling rahasia, perilaku keuangan yang tidak biasa apapun memerlukan perhatian. Protokol kepatuhan kita merekomendasikan. Saya mengerti. Budi memotong, mengangkat tangannya. Saya akan bicarakan ini dengannya. Serahkan pada saya. Ketika Ahmad pergi, Budi tetap duduk, merenungkan lembar kerja di depannya. Selama 10 tahun, Dewi tidak pernah menunjukkan perilaku mencurigakan. Loyalitasnya tidak dapat dipertanyakan. Mengapa ia merasa tidak nyaman saat mengetahui bahwa ia memiliki ikatan keuangan dengan sebuah institusi yang tidak pernah ia sebutkan? Setelah beberapa menit berpikir, Budi memutuskan untuk tidak langsung menghadapi Dewi. Sesuatu dalam situasi ini memerlukan penyelidikan lebih dalam. Ia mengambil telepon dan menelepon Rudy Wibowo, seorang investigator swasta yang pernah memberikan layanan rahasia kepada perusahaan di masa lalu. Rudy, saya butuh penyelidikan diam-diam tentang pondok pesantren Unggul Bakti dan setiap koneksi dengan sekretaris eksekutif saya, Dewi Susilo. Prioritas utama, kerahasiaan mutlak. Sepanjang hari, Budi mengamati Dewi dengan mata baru. Setiap gerak-gerik, setiap kata sekarang tampak penuh dengan kemungkinan makna tersembunyi. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat, yang tahu setiap detail kehidupan profesionalnya dan sebagian besar kehidupan pribadinya, menyimpan sesuatu yang signifikan sebagai rahasia begitu lama? Pada sore hari, saat meninjau kontrak di ruangannya, Budi mencoba menyelidiki secara tidak langsung. Dewi, kita sedang meninjau kebijakan tunjangan perusahaan. Apakah Anda punya saran perbaikan yang bisa menguntungkan karyawan dengan tanggungan? Ia tampak berpikir sejenak sebelum menjawab dengan profesionalisme khasnya. Saya pikir program pendidikan yang lebih kuat akan disambut baik. Mungkin kemitraan dengan institusi pendidikan untuk beasiswa. Anda tidak punya anak atau keponakan yang bisa mendapat manfaat dari itu, kan? Tanya Budi, menjaga nada santai. Dewi ragu-ragu sesaat, sangat singkat, sehingga orang yang kurang jeli tidak akan menyadarinya. Tidak, Pak. Seperti yang Bapak tahu, saya tidak punya keluarga dekat. Keraguan kecil itu sudah cukup untuk mengonfirmasi kecurigaan Budi. Dewi menyembunyikan sesuatu. Pada sore hari, Rudy menelepon balik. Saya punya informasi awal tentang institusi itu. Ini adalah sekolah asrama elit di Jakarta Selatan, fokus pada siswa dengan kinerja akademik tinggi. Mengenai sekretaris Anda, saya menemukan sesuatu yang menarik. Ia secara rutin mengunjungi institut itu setiap hari Minggu, selalu bertemu dengan siswa yang sama, Rizky Susilo, 15 tahun. Apa ia punya hubungan keluarga dengan anak itu? Dalam catatan institut, ia terdaftar sebagai bibinya. Tapi saya sedang menunggu akses ke informasi yang lebih detail. Saya seharusnya punya sesuatu yang konkret dalam 48 jam. Budi mengucapkan terima kasih dan mengakhiri panggilan. Merasa anehnya gelisah, mengapa Dewi berbohong tentang memiliki keponakan? Dan mengapa ia mengorbankan sebagian besar gajinya untuk menempatkannya di sekolah asrama elit? Jawabannya datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Malam itu juga, saat bekerja lembur, Budi memutuskan untuk secara pribadi mencari berkas perekrutan Dewi di sistem HR. Sesuatu di formulir penerimaan asli menarik perhatiannya. Di bagian tentang tanggungan, Dewi dengan jelas menandai tidak ada menyebutkan keponakan atau anggota keluarga lainnya. Di folder digital yang sama, ia menemukan arsip clipping, koran yang disimpan Departemen HR tentang karyawan berprestasi. Sebuah artikel dari 6 tahun lalu menyebutkan, Dewi menerima penghargaan internal untuk keunggulan dengan catatan biografi kecil. Dewi Susilo, 32, Sekretaris Eksekutif CEO Budi Hartono, adalah contoh dedikasi dan profesionalisme. Tanpa ikatan,
keluarga yang membatasinya, ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk perusahaan, seringkali menjadi yang pertama datang dan yang terakhir pulang. Budi merasakan ketidaknyamanan yang meningkat. Frasa tanpa ikatan keluarga bergema di benaknya saat ia menghadapi data baru, transfer bulanan dalam jumlah besar, kunjungan hari Minggu ke sekolah asrama, seorang remaja yang berbagi nama belakangnya. Bertekad untuk menemukan kebenaran, Budi melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam 10 tahun kebersamaan profesional, ia menjadwalkan kunjungan kejutan ke pondok pesantren Unggul Bhakti untuk hari Minggu berikutnya. Jika Dewi ada di sana seperti yang Rudi informasikan, ia akhirnya akan menemukan Bibi macam apa dia sebenarnya. Pondok pesantren Unggul Bhakti tampak megah di antara area hijau di Jakarta Selatan. Arsitektur kontemporernya dengan sentuhan neoklasik menyampaikan pesan yang tepat, tradisi berpadu dengan inovasi. Budi memarkir Mercedes-Benz-nya pada jarak strategis dari gerbang utama, menyesuaikan jam tangannya, dan memeriksa lagi pesan dari Rudi dengan jadwal kunjungan Dewi yang biasa. Biasanya dia datang jam 10 pagi dan tinggal sampai jam 4 sore. Selalu makan siang dengan anak itu di restoran kampus. Saat itu pukul 9.45 pagi di hari Minggu. Langit cerah dan siswa dari berbagai usia berjalan-jalan di taman yang terawat, beberapa ditemani oleh orang tua atau keluarga yang berkunjung. Budi merasa canggung di sana, seorang penyusup dalam ritual kasih sayang keluarga yang sudah lama ia tinggalkan dalam hidupnya sendiri. Ia menyesuaikan kacamata hitam dan topi sederhana yang ia gunakan sebagai penyamaran dadakan. Sebagai sosok yang dikenal di dunia bisnis, hal terakhir yang ia inginkan adalah dikenali sedang memata-matai sekretarisnya. Pukul 9.58, sebuah Honda Brio berwarna perak memasuki tempat parkir. Budi segera mengenali Dewi di balik kemudi, meskipun ia belum pernah melihatnya berpakaian seperti itu, jeans, kaos tipis, dan rambut tergerai di bahunya. Ia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sekretaris formal dan terkendali yang ia kenal. Dewi keluar dari mobil membawa tas hadiah berwarna-warni dan keranjang kecil yang tampaknya berisi makanan. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang belum pernah dilihat Budi sebelumnya, campuran kecemasan dan antisipasi kebahagiaan. Ia berjalan cepat menuju pintu masuk, berhenti sejenak untuk menyapa seorang satpam yang mengenalinya dengan akrab. Budi menunggu beberapa menit sebelum masuk ke dalam institut. Di resepsionis, seorang petugas yang tersenyum menyapanya. "Selamat pagi, Bapak. Ini kunjungan pertama Anda ke pesantren Unggul Bhakti." "Ya," jawab Budi menjaga nada santai. "Saya sedang mempertimbangkan untuk mendaftarkan keponakan saya di sini. Saya ingin melihat fasilitasnya, jika memungkinkan." "Tentu. Kami punya tur yang dijadwalkan untuk calon wali murid pada pukul 10.30. Bapak bisa menunggu di ruang tunggu dan memanfaatkan waktu untuk mengetahui lebih banyak tentang proposisi pedagogis kami melalui materi yang tersedia." Budi berterima kasih dan menuju ruang tunggu yang luas, yang diposisikan secara strategis dengan pemandangan ke halaman tengah. Dari sana, ia melihat Dewi keluar dari salah satu koridor ditemani oleh seorang remaja jangkung dan kurus, dengan rambut coklat yang tertata rapi. Anak laki-laki itu tersenyum malu-malu sementara Dewi merapikan kerah bajunya dengan gerakan khas seorang ibu. Sesuatu di wajah anak itu menarik perhatian Budi. Mata yang ekspresif, bentuk dagu. Ada keakraban yang mengganggu yang tidak bisa ia uraikan sepenuhnya. Ia melihat Dewi menyerahkan tas hadiah kepada remaja itu, yang membukanya dengan antusiasme yang terkendali, menunjukkan apa yang tampak seperti kit robotika canggih. Pelukan yang menyusul singkat tetapi intens, dengan Dewi dengan cepat melihat sekeliling, seolah takut diperhatikan, menunjukkan begitu banyak kasih sayang. Budi merasa sedikit bersalah karena mengganggu momen yang begitu pribadi, tetapi rasa ingin tahu profesionalnya menang. Ketika tur untuk calon wali murid dimulai, ia bergabung dengan kelompok kecil itu, menjaga jarak aman dari Dewi dan remaja itu yang sekarang menuju ke area bersosialisasi. Pemandu tur, seorang pedagog yang antusias, memimpin kelompok melewati laboratorium sains, studio seni, lapangan olahraga, dan asrama yang rapi.
Siswa kami didorong untuk mengembangkan keunggulan akademik dan juga keterampilan sosio-emosional, jelasnya. Pesantren memprioritaskan siswa dengan potensi luar biasa, menawarkan beasiswa parsial atau penuh untuk kasus prestasi akademik yang terbukti. Selama kunjungan ke laboratorium teknik, Budi melihat beberapa penghargaan yang dipajang di lemari kaca. Pemandu menjelaskan dengan bangga, "Ini adalah piala dari kompetisi nasional dan internasional. Yang ini," ia menunjuk pada piala emas, "baru-baru ini dimenangkan oleh siswa kami, Rizky Susilo, di Olimpiade Robotika Nasional. Bakat luar biasa di bidang teknik dan pemrograman." Budi merasakan jantungnya berdetak kencang saat mendengar nama itu. Potongan teka-teki itu pas. "Rizky ini," ia bertanya dengan santai, "apakah dia penerima beasiswa?" "Parsial," jawab pemandu. "Uang sekolahnya dilengkapi oleh anggota keluarga yang berdedikasi." Ini adalah kisah inspiratif. Anak itu memiliki potensi untuk masuk ke universitas terbaik di dunia. Saat tur berlanjut, Budi berhasil menyelinap dari kelompok saat melewati perpustakaan. Dari sana, ia mengamati Dewi dan Rizky duduk di meja di kafetaria, berbagi apa yang tampak seperti makan siang buatan rumah yang ia bawa dalam keranjang. Mereka berbicara dengan antusias dengan remaja. Itu memberi isyarat saat menjelaskan sesuatu yang tampak rumit dan teknis. Dewi mengawasinya dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Budi di wajahnya. Kebanggaan murni, cinta tanpa syarat, bercampur dengan sesuatu yang tampak seperti kesedihan yang dalam dan tertahan. Dengan diam-diam, Budi mendekat cukup dekat untuk menangkap fragmen percakapan. "Dan profesor bilang proyek saya punya potensi untuk pameran internasional," Rizky menjelaskan dengan antusiasme yang terkendali. "Jika saya bisa lolos, itu akan di Tokyo semester depan." "Itu luar biasa, Rizky," Dewi menjawab terlihat emosional. "Saya tahu kau bisa melakukannya. Bakatmu sudah terlihat sejak kecil." "Ibu Ratna bilang tante menelepon larut malam kemarin. Nada anak itu berubah sedikit." "Sampai jam berapa, tante?" "Kerja kali ini?" Dewi menghela napas, rasa bersalah terlihat di wajahnya. "Maaf kehilangan panggilan video kita. Kami punya rapat penting yang lebih lama dari yang dijadwalkan." "Selalu ada rapat penting," Rizky berkomentar dengan pasrah bukan kemarahan. "Bos tante pasti sangat menuntut. Dia hanya butuh seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya." Dewi menjawab ragu-ragu. "Pak Budi membangun perusahaan yang luar biasa dan sebagian dari pekerjaan saya adalah memastikan semuanya berfungsi dengan sempurna untuknya. Terkadang saya pikir tante lebih peduli pada pekerjaannya daripada pada saya." Rizky bergumam, menundukkan pandangannya ke piring. Budi merasa seperti ditinju perutnya saat mendengar kata-kata itu. Nyeri di wajah Dewi sangat terasa saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan remaja itu. "Rizky, kamu adalah orang paling penting dalam hidup tante. Semua yang tante lakukan, setiap menit ekstra di kantor, setiap akhir pekan yang dikorbankan, semuanya untukmu, untuk memastikan kamu mendapatkan kesempatan terbaik. Kalau begitu, mengapa kita tidak bisa tinggal bersama seperti keluarga normal? Mengapa saya harus berpura-pura tante adalah bibi saya saat tante berkunjung? Mengapa saya bahkan tidak bisa menggunakan nama belakang tante secara resmi?" Suara anak itu sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Dewi melihat sekeliling dengan gugup sebelum menjawab dengan suara rendah. "Ini rumit, Rizky. Tante janji suatu hari nanti akan menjelaskan semuanya. Untuk saat ini, tante butuh kamu percaya padaku saat tante bilang ini yang terbaik untuk kita berdua." Budi menjauh, tiba-tiba merasa seperti penyusup dalam drama pribadi yang seharusnya tidak ia saksikan. Implikasi dari apa yang baru saja ia dengar sangatlah berat. Rizky bukanlah keponakan Dewi, ia adalah putranya. Seorang putra yang ia sembunyikan selama 10 tahun, mengunjunginya hanya di hari Minggu. Berpura-pura menjadi bibi. Semua untuk mempertahankan pekerjaannya. Saat berkendara kembali ke Jakarta, Budi bergumul dengan perasaan yang bertentangan. Sebagian dari dirinya merasa dikhianati oleh kebohongan lama dari karyawannya yang paling terpercaya. Namun bagian lain menghadapi kebenaran yang tidak nyaman. Kebijakan tak fleksibelnya tentang karyawan tanpa urusan keluarga yang rumit, yang memaksa Dewi menjalani kehidupan
ganda penuh pengorbanan ini. Kata-kata Rizky bergema di benaknya. Bos, tante pasti sangat menuntut. Apakah ia dipandang seperti itu sebagai tiran korporat yang memaksa bawahan untuk memilih antara keluarga dan karier? Jawabannya mengganggunya lebih dari yang ingin ia akui. Pada hari Senin, ia akan mengamati Dewi dengan mata yang sama sekali baru, mencari tanda-tanda ibu yang berdedikasi di balik wajah profesional yang sempurna, yang telah ia pertahankan selama 1 dekade. Pertanyaan yang paling mengganggunya bukanlah mengapa Dewi berbohong, tetapi sudah berapa lama ia buta terhadap pengorbanan manusia di balik efisiensinya yang legendaris. Pada hari Senin, Budi tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia butuh waktu sendirian untuk memproses semua yang ia temukan kemarin. Ruangan itu masih kosong, hanya dengan cahaya pagi yang lembut menyaring dari tirai yang terbuka sebagian. Duduk di kursi eksekutifnya, ia merenungkan meja Dewi yang terlihat melalui pintu kaca yang setengah terbuka. Sangat teratur dan impersonal. Tidak ada foto, tidak ada barang pribadi selain tanaman kecil yang ia rawat dengan teliti. Sekarang ia mengerti alasannya. Setiap barang pribadi akan menjadi risiko. Kemungkinan untuk mengungkapkan rahasia yang ia jaga dengan sangat teliti. Pukul 6.45, suara akrab sepatu hak tinggi Dewi bergema di koridor yang hening. Budi mengamatinya masuk ke ruangannya, meletakkan tas di laci bawah meja, dan menyalakan komputer dengan efisiensi khasnya. Namun hari ini ia memperhatikan detail yang sebelumnya luput dari perhatian. Lingkaran hitam ringan yang disamarkan oleh riasan yang hati-hati, ketegangan halus di bahunya, helaan napas yang hampir tidak terdengar sebelum mengambil postur profesional yang sempurna. "Selamat pagi, Pak Budi," sapanya saat menyadari kehadirannya. "Bapak datang lebih awal hari ini. Bolehkah saya bawakan kopi Bapak?" "Selamat pagi, Dewi." "Ya, tolong." Saat ia pergi untuk mengambil kopi, Budi menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia benar-benar melihat Dewi sebagai seseorang, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan yang efisien dari kehidupan profesionalnya. Siapakah wanita ini yang mengorbankan begitu banyak kehidupan pribadinya untuk pekerjaan dan untuk seorang putra yang hampir tidak bisa ia akui secara publik? Dewi kembali dengan kopi persis seperti yang ia suka. Saat meletakkan cangkir di atas meja, Budi memperhatikan detail yang tidak pernah ia amati sebelumnya. Bekas luka kecil di bagian dalam pergelangan tangannya, biasanya tersembunyi oleh lengan blazer atau tali jam tangan. "Dewi, saya ingin Anda menjadwalkan 2 jam di agenda saya sore ini. Kita perlu membicarakan sesuatu yang penting." Ia mengangguk, mempertahankan ekspresi netral, meskipun Budi bersumpah ia melihat kilatan kecemasan di matanya. "Ada masalah spesifik yang harus saya siapkan dokumen?" "Tidak, ini sesuatu yang lebih pribadi. Pastikan saja kita tidak akan diganggu." Hari berlalu dengan ketegangan yang sunyi di antara mereka. Dewi melakukan tugasnya dengan presisi seperti biasa, tetapi Budi melihat tanda-tanda kecil kegugupan, ketukan jari-jari yang tidak disadari saat menunggu dokumen di printer, cara ia memeriksa ponselnya lebih sering dari biasanya, seolah menunggu pesan penting. Pukul 5.00, sesuai jadwal. Dewi masuk ke ruangan Budi dengan blok catatan, menutup pintu di belakangnya. Ia duduk dengan postur sempurna seperti biasa, tetapi jari-jarinya meremas pena dengan kekuatan yang tidak perlu. "Saya siap, Pak Budi." Budi menarik napas dalam-dalam, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Dewi, kita sudah bekerja sama selama 10 tahun. Anda tahu setiap aspek kehidupan profesional saya dan sebagian besar kehidupan pribadi saya. Anda tahu tentang perceraian saya, tentang kehilangan Rina, tentang preferensi paling sepele saya, seperti cara saya suka kopi atau dasi mana yang saya suka untuk rapat penting." Ia mengangguk tanpa mengerti kemana percakapan ini akan mengarah. Namun, lanjutnya, "Saya menyadari bahwa saya tahu sangat sedikit tentang Anda di luar dinding korporat ini. Dan itu membuat saya mempertanyakan orang seperti apa saya ini, lingkungan seperti apa yang saya ciptakan, di mana seorang karyawan merasa perlu menyembunyikan aspek fundamental dari hidupnya untuk mempertahankan pekerjaan." Wajah Dewi memucat, tetapi ia tetap tenang. "Pak, saya tidak mengerti persis, Boma. Saya berada di pondok pesantren Unggul Bakti kemarin." "Dewi,
Kata-kata itu menggantung di udara seperti bom yang baru saja meledak. Dewi menjatuhkan pena. Tangannya sedikit gemetar. Untuk sesaat seram, tidak ada yang bicara. Suara pendingin ruangan terdengar memekakkan telinga dalam keheningan yang tegang. Saya mengerti. Ia akhirnya bisa berkata. Suaranya hampir berbisik. Saya rasa Bapak sudah tahu tentang Rizky. Budi mengangguk, mengamati bagaimana ia tampak sekaligus lega dan ketakutan. Saya di sini bukan untuk menghakimi atau menghukum Anda, Dewi. Saya di sini untuk mengerti mengapa Anda menyembunyikan fakta bahwa Anda punya seorang putra selama bertahun-tahun. Dewi memejamkan mata sesaat, seolah mengumpulkan kekuatan untuk pengakuan yang sudah lama dihindari. Saat saya datang untuk wawancara di perusahaan ini, Rizky baru berusia 5 tahun. Saya adalah ibu tunggal baru lulus, dengan utang mahasiswa dan anak kecil yang harus saya besarkan sendiri. Selama proses seleksi, saya mendengar rumor tentang preferensi Bapak untuk profesional tanpa urusan keluarga yang rumit. Salah satu manajer HR secara informal berkomentar bahwa Bapak menolak kandidat yang memenuhi syarat karena mereka memiliki anak kecil yang dapat mengganggu dedikasi terhadap pekerjaan. Budi merasakan beban rasa bersalah saat ia mengakui kebenaran dalam kata-kata itu. Itu persis jenis kebijakan tidak resmi yang ia terapkan. Jadi Anda berbohong di formulir penerimaan. Ya, akui Dewi, mengangkat dagunya dalam demonstrasi tantangan yang langka. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Posisi ini menawarkan gaji yang bisa memberikan Rizky pendidikan yang layak ia dapatkan. Jadi saya menandai tidak ada di bagian tanggungan dan mempertahankan sandiwara itu sejak saat itu. Dan institusi itu? Bagaimana Rizky bisa tinggal di sana? Dewi menghela napas, menyentuh rambutnya dengan gerakan yang tidak biasa yang mengungkapkan kegugupannya. Pada tahun-tahun pertama, saya meninggalkannya dengan pengasuh selama siang hari. Tapi seiring dengan meningkatnya tanggung jawab saya, jam kerja yang diperpanjang membuatnya tidak berkelanjutan. Tidak ada pengasuh yang mau tinggal sampai jam 10 atau 11 malam secara rutin. Sekolah biasa tidak menawarkan struktur untuk anak dari ibu tunggal yang bekerja begitu keras. Ia berhenti sejenak, seolah menghidupkan kembali momen-momen sulit itu. Suatu hari Rizky sakit parah dengan pneumonia. Saya harus bolos kerja selama 3 hari untuk merawatnya di rumah sakit. Apa Bapak ingat itu? Budi mengerutkan kening mencoba mengingat. Anda bilang Anda keracunan makanan. Benar, saya berbohong karena saya takut kehilangan pekerjaan jika Bapak tahu saya punya anak yang sakit, yang bisa mengganggu tanggung jawab saya. Setelah episode itu, saya menyadari bahwa saya membutuhkan solusi yang lebih permanen. Saat itulah saya menemukan pondok pesantren Unggul Bhakti. Dan Anda berpura-pura menjadi bibinya. Dewi mengangguk, air mata yang tertahan berkilauan di matanya. Institusi itu punya aturan ketat tentang kunjungan. Orang tua bisa berkunjung di akhir pekan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka. Kerabat lain punya akses yang lebih terbatas. Saya mendaftarkan Rizky sebagai anak yatim piatu, dengan Bibi sebagai wali sah saya. Dengan begitu, jika ada orang dari perusahaan melihat saya di sana, saya bisa mempertahankan cerita bahwa saya mengunjungi putra dari sepupu yang sudah meninggal. Budi merasakan gelombang kasih sayang bercampur dengan rasa bersalah saat ia menyadari seberapa besar pengorbanan yang telah Dewi lakukan. Dan mengapa Anda melanjutkan sandiwara ini begitu lama? Tentu setelah beberapa tahun pekerjaan yang luar biasa, Anda bisa mengungkapkan kebenaran. Dewi tersenyum sedih. Pak Budi, Bapak tidak pernah mengubah sikap Bapak tentang urusan keluarga yang rumit. 3 tahun lalu, Bapak memecat Putri dari Departemen Hukum ketika ia hamil dan membutuhkan cuti hamil yang diperpanjang karena bayinya lahir prematur. Tahun lalu Bapak menolak mempromosikan Agus dari akuntansi karena ia meminta jam kerja fleksibel untuk merawat putranya dengan kebutuhan khusus. Setiap contoh seperti tusukan jarum di hati nurani Budi. Itu benar. Ia selalu menghargai ketersediaan total di atas segalanya. Dan Rizky, bagaimana ia menghadapi situasi ini? Ekspresi Dewi menjadi lebih sedih. Ia menderita karena ketidakhadiran saya, tentu saja. Pada awalnya lebih mudah. Anak kecil mudah beradaptasi. Tapi sekarang sebagai remaja, ia mempertanyakan. Ia ingin tahu mengapa ia tidak bisa menggunakan nama belakang saya secara resmi. Mengapa kita tidak tinggal bersama sebagai keluarga normal?
Mengapa saya harus mempertahankan sandiwara menjadi hanya bibinya? Dan ayahnya? Dewi menegang, tidak hadir, tidak pernah hadir. Ketika ia tahu tentang kehamilan, ia menghilang begitu saja. Rizky tidak mengenal ayahnya dan tidak peduli. Budi bangkit dan berjalan ke jendela mengamati Jakarta di bawah. Sesaat, ia memikirkan Rina dan anak-anak yang tidak pernah mereka miliki. Bagaimana rasanya menjadi ayah? Apakah ia akan menjadi ayah yang hadir atau akan mengorbankan hubungan keluarga di altar kesuksesan bisnis, seperti yang ia lakukan dengan pernikahannya? Rizky tampaknya anak yang luar biasa, komentarnya. Berbalik ke Dewi. Saya lihat pialanya di Institut Robotika, kan? Untuk pertama kalinya dalam percakapan itu, senyum tulus menerangi wajah Dewi. Ya, ia brilian dengan mesin dan pemrograman. Sejak kecil ia membongkar mainan untuk mengerti cara kerjanya. Pada usia 12 tahun, ia sudah merakit robot dari nol. Ia bermimpi untuk belajar teknik di ITB. Dia mirip dengan Anda, Budi mengamati. Dewi tertawa kecil, hampir tidak sebenarnya. Secara fisik, ia sangat mirip ayahnya. Tapi tekad dan ketekunan, itu ia warisi dari saya. Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, seolah beban yang tak terlihat telah diangkat. Dewi akhirnya mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya sejak awal percakapan. Apa yang terjadi sekarang, Pak Budi? Apakah saya akan dipecat karena berbohong saat perekrutan? Budi menatapnya lama sebelum menjawab. Tidak, Dewi. Yang akan terjadi sekarang adalah kita perlu memikirkan kembali banyak hal. Saya sebagai atasan, sebagai seseorang, dan Anda sebagai ibu yang pantas melihat putranya tumbuh tanpa harus menjalani kebohongan. Percakapan dengan Dewi mengubah sesuatu yang mendasar dalam diri Budi. Dalam beberapa minggu berikutnya, ia melihat perusahaannya dan karyawannya dengan perspektif yang sama sekali baru. Ia sekarang melihat tanda-tanda halus kelelahan di wajah orang-orang yang pulang larut malam. Ia melihat foto keluarga yang tersembunyi di laci, hanya terungkap dalam momen privasi. Ia melihat pandangan cemas ke arah jam, ketika rapat diperpanjang melampaui waktu untuk menjemput anak-anak di sekolah. Perusahaannya, yang selalu ia anggap sebagai model efisiensi dan keunggulan, sekarang tampak sebagai sesuatu yang berpotensi beracun, tempat di mana orang-orang berbakat menyembunyikan bagian-bagian penting dari diri mereka, karena takut dianggap kurang berkomitmen. Pada suatu sore hujan di hari Kamis, Budi memanggil Dewi untuk percakapan pribadi baru. Dalam 15 hari sejak pengungkapan, mereka berinteraksi secara profesional seperti biasa, meskipun dengan lapisan pemahaman diam-diam yang baru di antara mereka. Dewi, saya ingin bertemu Rizky dengan benar, katanya begitu ia duduk di kursi di depan mejanya, bukan sebagai investigator yang menyamar, tetapi sebagai seseorang yang mengakui nilai dirinya dan Anda. Dewi berkedip, terlihat terkejut dengan permintaan itu. Bapak ingin bertemu Rizky? Mengapa? Karena ia penting bagi Anda, dan karena setelah semua yang saya temukan, saya percaya saya punya utang yang harus dibayar. Dewi tampak tidak yakin, demonstrasi kerentanan yang langka dalam perilakunya yang selalu terkontrol. Saya tidak tahu apakah itu ide yang bagus, Pak Budi. Rizky sensitif tentang situasi kita. Ia sudah kesulitan mengerti mengapa saya merahasiakan status saya sebagai ibunya. Jika ia tahu bos saya tahu kebenaran, bagaimana jika saya bukan sebagai bos Anda? Budi menyela dengan lembut. Bagaimana jika saya hanya sebagai seseorang yang mengagumi pekerjaannya di bidang robotika dan ingin mengenalnya sebagai pribadi? Dewi mempertimbangkan proposal itu, menggigit bibir bawahnya sedikit. Gerakan yang tidak pernah diperhatikan Budi sebelumnya. Minggu ini ulang tahun Rizky, ia akhirnya berkata. Ia genap 16 tahun. Saya akan mengajaknya makan siang di luar institut, sesuatu yang jarang kami lakukan. Karena risiko terlihat bersama di depan umum, mungkin Bapak bisa bergabung dengan kami. Itu akan menjadi kehormatan, Budi menjawab dengan tulus. Dan Dewi, ketika kita tidak dalam konteks profesional, bisakah Anda memanggil saya hanya Budi? Ia tersenyum malu-malu, seolah menguji konfigurasi baru dalam hubungan mereka. Akan saya coba, Budi. Pada hari Minggu, Budi tiba di restoran Villa Sempurna di Jakarta, 15 menit lebih awal dari waktu yang disepakati. Ia telah memilih hadiah dengan hati-hati, kit pengembangan kecerdasan buatan canggih,
sesuatu yang ia bayangkan akan menarik bagi seorang remaja dengan bakat robotika. Berpakaian santai, tanpa kekakuan jas mahal, ia tampak lebih muda dan mudah didekati. Dewi tiba tepat waktu bersama Rizky. Remaja itu tampak gugup dan penasaran, jelas bertanya-tanya mengapa ibunya, yang selalu sangat berhati-hati dengan rahasianya, memperkenalkannya kepada orang asing. Rizky, ini Budi Hartono. Dewi memperkenalkannya dengan formalitas yang mengkhianati kegugupannya. Dia adalah seorang teman yang tertarik pada teknologi dan ingin bertemu denganmu setelah saya menyebutkan proyek robotikamu. Budi mengulurkan tangannya, menyadari pandangan analitis anak itu, cerdas dan sedikit curiga. Senang bertemu denganmu, Rizky, Tante. Ibumu bercerita tentang proyek-proyekmu. Saya terkesan. Remaja itu melebarkan matanya melihat cepat ke Dewi. Tante cerita ke dia. Dia tahu kalau tante ibuku. Dewi mengangguk, meletakkan tangannya di bahu putranya. Ya, Rizky, Budi adalah orang pertama di tempat kerja tante yang tante ceritakan kebenaran. Ketiganya duduk, menavigasi ketidaknyamanan awal dari situasi yang tidak biasa itu. Budi mengamati dinamika antara ibu dan anak. Cara Dewi secara halus merapikan serbet di pangkuan Rizky. Cara remaja itu tanpa sadar meniru gerakan tertentu darinya saat berbicara. Ada koneksi tak terlihat di antara mereka, yang bahkan 10 tahun pemisahan paksa tidak berhasil putuskan. Secara bertahap, seiring makan siang berlanjut, Rizky mulai santai. Ketika Budi menyebutkan minatnya yang tulus pada teknik dan inovasi teknologi, remaja itu terlihat bersemangat. Saya sedang mengerjakan proyek prostetik robotik berbiaya rendah, Rizky menjelaskan, matanya berbinar dengan antusiasme. Idenya adalah membuat anggota badan buatan yang terjangkau untuk anak-anak yang tumbuh, menggunakan cetakan 3D dan komponen daur ulang dari barang elektronik yang dibuang. Itu luar biasa, Budi menjawab, benar-benar terkesan. Ada potensi sosial yang sangat besar dalam aplikasi itu. Rizky selalu peduli dengan dampak sosial teknologi. Dewi berkomentar dengan kebanggaan keibuan yang jelas. Sejak kecil, ia berbicara tentang menciptakan hal-hal yang membantu orang. Percakapan mengalir secara alami ke berbagai topik, pendidikan, teknologi, masa depan. Budi terkesan dengan kedewasaan dan kecerdasan anak itu, mengakui dalam dirinya kombinasi langka antara kecemerlangan teknis dan kepekaan manusia. Ketika tiba waktunya untuk hadiah, Rizky membuka paket dengan rasa ingin tahu yang terkendali. Matanya melebar saat melihat isinya. Ini kit pengembangan AI Neuratek. Hampir tidak mungkin menemukannya di Indonesia. Serunya terpesona. Saya pikir itu bisa berguna untuk proyek Eksi. Budi berkomentar dengan santai, meskipun secara internal ia merasa anehnya puas dengan reaksi antusias anak itu. Dewi mengamati interaksi itu dengan ekspresi yang rumit, rasa terima kasih, bercampur dengan kekhawatiran halus. Saat mereka menikmati hidangan penutup, Rizky akhirnya mengajukan pertanyaan yang jelas ada di benaknya sejak awal. Jadi, Anda bos ibu saya, Pak Budi yang terkenal yang selalu menuntut dia bekerja lembur? Dewi sedikit tersedak kopinya, tetapi Budi hanya tersenyum. Ya, itu saya. Dan saya harus mengakui bahwa saya belum menjadi bos terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa dia harus berpura-pura saya tidak ada? Pertanyaan langsung itu, khas kejujuran remaja, menggantung di atas meja seperti awan berat. Budi menatap Dewi, diam-diam meminta izin untuk menjawab dengan tulus. Ia mengangguk sedikit. Karena saya menciptakan lingkungan kerja di mana orang-orang dengan keluarga dianggap kurang berkomitmen, Budi mengakui, merasakan beban dari kata-katanya sendiri. Itu adalah kesalahan yang mengerikan di pihak saya, berdasarkan ketidakamanan dan trauma pribadi saya sendiri. Rizky mempelajarinya sejenak dengan intensitas yang mengejutkan untuk seseorang yang begitu muda. Dan sekarang Anda tahu tentang saya. Apakah ibu saya akan kehilangan pekerjaannya? Rizky, Dewi menegur dengan lembut. Tidak Dewi, itu pertanyaan yang valid, Budi menyela. Rizky, ibu Anda tidak hanya tidak akan kehilangan pekerjaannya, saya sedang memikirkan kembali seluruh budaya perusahaan karena apa yang saya pelajari dari kalian berdua. Ibu Anda adalah profesional paling kompeten yang pernah saya kenal, dan fakta bahwa ia adalah seorang ibu yang berdedikasi hanya menambah kekaguman saya padanya.
Makan siang berakhir dengan suasana yang mengejutkan. Ketika mereka berpisah di tempat parkir, Rizky mengejutkan Ibu dan Budi dengan mengulurkan tangannya untuk jabat tangan formal. "Terima kasih atas hadiah dan kejujurannya," kata remaja itu. "Mungkin Anda tidak seburuk yang saya bayangkan." Dewi tersipu malu, tetapi Budi tertawa. "Itu pujian terbaik yang saya terima dalam waktu yang lama, Rizky." Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Budi merenungkan pertemuan itu. Ada sesuatu dalam dinamika antara Dewi dan Rizky yang membangkitkan nostalgia untuk sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Keluarga yang tulus, koneksi yang melampaui kontrak dan kewajiban profesional. Pada hari Senin, ia memanggil Dewi ke ruangannya pagi-pagi. "Saya punya proposal," ia mengumumkan tanpa basa-basi. "Saya ingin merestrukturisasi posisi Anda di perusahaan." Wajah Dewi memucat, secara naluriah menganggap yang terburuk. "Saya mengerti. Bapak menemukan seseorang yang lebih cocok untuk..." "Tidak, bukan itu," Budi menyela dengan lembut. "Saya ingin mempromosikan Anda menjadi Direktur Operasi Eksekutif dengan fleksibilitas untuk kerja jarak jauh 3 hari seminggu." Dewi berkedip sesaat tanpa kata-kata. "Tapi, itu berarti Anda bisa hadir dalam kehidupan Rizky. Anda bisa menjemputnya dari institut untuk menghabiskan sore dan malam bersama, membantunya dengan proyek, menjadi ibu yang hadir yang saya tahu Anda selalu ingin menjadi." Mata Dewi dipenuhi air mata yang ia perjuangkan untuk ditahan. "Mengapa?" tanyanya dengan suara serak. "Mengapa Bapak melakukan ini untuk saya setelah saya berbohong begitu lama?" Budi bangkit dan berjalan ke jendela, mengamati kota di bawah. "Karena Anda membuat saya melihat siapa saya sebenarnya, Dewi. Seorang pria yang terobsesi dengan kontrol dan efisiensi hingga melupakan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Anda dan Rizky mengingatkan saya bahwa ada lebih dari sekadar laporan keuangan dan akuisisi dalam hidup. Berbalik untuk menghadapinya, saya melanjutkan, lebih selain itu, ini bukan hanya untuk Anda. Ini juga keputusan bisnis. Orang yang bahagia dan seimbang, lebih produktif dan setia. Kompetensi Anda tidak pernah dipertanyakan. Anda berhasil menjadi sangat efisien, bahkan saat membagi perhatian Anda dan membawa beban rahasia ini. Bayangkan apa yang bisa Anda capai ketika Anda bisa mengintegrasikan semua bagian hidup Anda." Dewi diam-diam menyeka air mata yang lolos. "Dan bagaimana dengan Rizky? Bisakah dia keluar dari asrama dan tinggal bersama Anda?" "Tentu saja. Paket tunjangan baru Anda mencakup bantuan pendidikan. PT Kencana Jaya Abadi memiliki kemitraan dengan sekolah-sekolah terbaik di Jakarta." Dampak penuh dari proposal itu akhirnya menimpa Dewi yang tidak bisa lagi menahan emosi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun kebersamaan profesional, Budi menyaksikan Dewi Susilo kehilangan ketenangannya. Air mata diam-diam mengalir di wajahnya. "Ini akan mengubah segalanya," bisiknya. "Sudah saatnya ada perubahan di sini," jawab Budi dengan senyum lembut. Pada saat itu, sesuatu yang tidak terdefinisikan berubah di antara mereka. Itu bukan lagi hanya hubungan antara bos dan bawahan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih manusiawi. Sebuah koneksi yang didasarkan pada kejujuran dan kerentanan yang diperoleh dengan susah payah. "Terima kasih," Dewi akhirnya bisa berkata, mendapatkan kembali sebagian ketenangan khasnya. "Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Rizky. Ia pantas mendapatkan kehidupan normal dengan ibunya hadir. Ia tampaknya remaja yang luar biasa, akan menjadi hak istimewa untuk membantunya mencapai potensinya." Saat Dewi keluar dari ruangan untuk memproses semua yang baru saja terjadi, Budi menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasakan sesuatu yang mirip dengan kedamaian. Seolah beban yang bahkan tidak ia sadari, ia bawa telah diangkat dari pundaknya. Dinding kaca kerajaan korporatnya tampak tidak lagi dingin dan mengisolasi. Melalui mereka, ia bisa melihat Dewi di mejanya, menelepon seseorang, mungkin Rizky. Dengan senyum berseri-seri yang benar-benar mengubah wajahnya. Itu adalah sekilas dari orang yang sebenarnya, di balik profesional yang sempurna. Seseorang yang baru sekarang ia mulai kenal. 3 bulan telah berlalu sejak rahasia Dewi terungkap. Perubahan di perusahaan terasa, tidak hanya dalam hubungan di antara mereka, tetapi di seluruh budaya organisasi. Budi telah menerapkan kebijakan fleksibilitas baru
untuk karyawan dengan tanggung jawab keluarga, menciptakan fasilitas penitipan anak di gedung, dan merevisi sistem evaluasi kinerja untuk menghargai hasil daripada jam kerja di kantor. Dewi berkembang dalam peran barunya. Sebagai Direktur Operasi Eksekutif, ia mengawasi tim kecil dan mengordinasikan proyek-proyek strategis, masih mempertahankan peran sebagai penasihat terpercaya budi, tetapi sekarang dengan otonomi untuk mengatur waktunya sendiri. 3 hari seminggu, ia bekerja jarak jauh dari apartemen barunya di Jakarta, tempat Rizky sekarang tinggal bersamanya. Pada suatu pagi di hari Jumat, Dewi masuk ke ruangan Budi untuk pertemuan mingguan. Ada kelegaan dalam gerakannya yang tidak ada sebelumnya, kepercayaan diri yang berbeda, yang lahir dari tidak perlu lagi hidup terbagi antara dua dunia. Selamat pagi, Budi. Saya bawakan laporan ekspansi internasional dan beberapa ide tentang masalah logistik yang kita diskusikan. Budi tersenyum, menunjuk kursi di depannya. Ia memperhatikan bahwa Dewi mengenakan kalung sederhana dengan liontin kecil, berbentuk roda gigi, hadiah dari Rizky untuk Hari Ibu yang sekarang bisa ia tunjukkan secara terbuka. Bagaimana Rizky beradaptasi dengan sekolah barunya. Wajah Dewi berseri-seri dengan senyum keibuan yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk momen pribadinya di institut. Sangat baik. Saya pikir akan sulit baginya setelah bertahun-tahun di asrama. Tetapi ia sudah membentuk kelompok teman yang tertarik pada robotika. Mereka bahkan mendaftar bersama di Olimpiade Robotika Nasional. Mengingatkan pada seseorang yang saya kenal, komentar Budi dengan senyum, tahun lalu, proyek masa depan prostetik, inisiatif yang lahir dari prototip Rizky, telah berubah menjadi program resmi Yayasan Kencana Jaya. Lebih dari 50 anak di seluruh Indonesia telah menerima prostetik yang dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh prodigi muda itu, sekarang berusia 17 tahun. Presentasi besok akan menjadi untuk investor internasional yang tertarik untuk memperluas program ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Saya masih tidak percaya bahwa dalam beberapa bulan dia akan kuliah. Komentar Dewi dengan campuran kebanggaan dan melankolis yang khas dari ibu yang anak-anaknya akan terbang. ITB selalu menjadi mimpinya, tetapi ide dia tinggal di Bandung membuat hati saya sesak. Budi dengan lembut meraih tangannya, gerakan yang telah menjadi alami dalam beberapa bulan terakhir sejak hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Hanya 140 km jauhnya. Dan saya yakin dia akan pulang setiap akhir pekan untuk memeriksa apakah saya tidak mengambil tempatnya di apartemen. Dewi tertawa, membalas genggamannya. Anda tahu dia menyayangi Anda. Sebenarnya, terkadang saya pikir dia lebih suka mendiskusikan masalah tertentu dengan Anda daripada dengan saya. Itu benar. Selama tahun lalu, Budi telah menjadi kehadiran yang konstan dalam kehidupan Rizky. Pertama sebagai mentor proyek prostetik, kemudian sebagai teman dan, secara bertahap, sebagai sosok ayah yang tidak pernah dimiliki remaja itu. Itu adalah hubungan yang mengejutkan semua orang, termasuk mereka sendiri. Di kejauhan mereka melihat Rizky mendekat dengan langkah energiknya yang khas. Pada usia 17 tahun, ia lebih tinggi dari Budi, dengan fisik ramping dari seseorang yang tumbuh terlalu cepat. Ia membawa ransel penuh buku dan laptop, yang tak terpisahkan tempat ia mengembangkan programnya. Kalian tidak akan percaya, serunya bahkan sebelum ia cukup dekat untuk menyapa dengan pantas. Dr. Takashi Yamamoto mengkonfirmasi kehadirannya di presentasi. Besok, dia praktis legenda dalam biomekanik robotika. Dewi tersenyum pada putranya, mengenali kilauan kegembiraan di matanya. Itu luar biasa, Rizky. Tapi kamu sepertinya butuh kopi secepatnya. Kapan terakhir kali kamu tidur nyenyak? Tidur itu berlebihan, Bu. Jawab remaja itu dengan nada khas remaja. Budi, bisakah Anda meninjau presentasi saya sekali lagi? Saya membuat beberapa perubahan di bagian tentang implementasi skala besar. Tentu, tapi pertama-tama mari kita beri kamu makan dengan benar, jawab Budi, meletakkan lengannya di bahu anak itu. Dan mahatu toy, female pride. Ibumu benar. Kamu terlihat kelelahan. Ketiganya berjalan ke kafe terdekat, sebuah keluarga kecil yang tidak konvensional, yang terbentuk oleh jalan hidup yang tak terduga. Sementara Rizky melahap sandwich, dan dengan bersemangat menjelaskan penyesuaian terbaru pada proyek, Budi mengamati Dewi.
Setahun sebelumnya, ia tidak pernah membayangkan bisa memiliki ini. Karier yang sukses, putranya di sisinya, dan hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan pemahaman timbal balik. Jadi, Rizky berkomentar di antara tegukan jus, "Kalian sudah memutuskan tentang apartemen." Dewi dan Budi bertukar pandang. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah mendiskusikan kemungkinan untuk tinggal bersama. Langkah yang signifikan bagi keduanya. "Kita masih mengevaluasi pilihan," jawab Dewi dengan hati-hati. Terjemahan: Ibu khawatir ini terlalu cepat dan Budi dengan tidak sabar menunggu dia memutuskan. Rizky berkomentar dengan kejujuran brutal remaja. "Rizky," Dewi menegur dengan lembut, meskipun senyum bermain di bibirnya. "Apa? Aku bohong?" Remaja itu mengangkat alisnya menantang. "Dengar, saya tahu secara teknis, saya masih di bawah umur selama beberapa bulan lagi. Tetapi kalian tidak perlu berjalan di atas kulit telur di sekitar saya. Saya sangat nyaman dengan kalian berdua. Sebenarnya, ia ragu-ragu sejenak. Saya pikir kalian baik untuk satu sama lain." Budi merasakan gelombang kasih sayang untuk anak itu. Dalam banyak hal, Rizky adalah katalis untuk transformasi paling signifikan dalam kehidupan dewasanya. Melalui dia, Budi menemukan kembali bagian dari dirinya yang ia pikir hilang selamanya setelah tragedi pribadi yang menandainya. "Pendapatmu sangat berarti bagi kami, Rizky," kata Budi dengan tulus. "Dan sebagai catatan, saya tidak sabar menunggu ibumu memutuskan." "Saya menginformasikan waktunya, yang kebetulan geologis," gumam Rizky dengan setengah senyum. Dewi memutar matanya, tetapi ekspresinya adalah kebahagiaan murni. Setelah kopi, mereka berjalan lagi di taman, mendiskusikan detail presentasi keesokan harinya. Ketika Rizky berlari ke depan untuk menyapa beberapa teman sekolah yang ia lihat, Budi dan Dewi tinggal di belakang, berjalan perlahan sambil berpegangan tangan. "Dia benar." "Tahu," Dewi berkomentar dengan lembut. "Cisi, saya terlalu lama untuk membuat keputusan yang jelas." Budi menggenggam tangannya dengan lembut. "Setiap orang punya ritmenya sendiri, Dewi. Setelah menyimpan rahasia selama 10 tahun untuk melindungi putra Anda, bisa dimengerti jika Anda berhati-hati dengan perubahan besar." Ia berhenti berjalan, berbalik untuk menghadapnya langsung. "Ini bukan kehati-hatian, Budi. Ini ketakutan. Takut terlalu bahagia, akhirnya memiliki semua yang selalu saya impikan, dan kemudian kehilangan semuanya entah bagaimana caranya." Kerentanan dalam pengakuannya menyentuh Budi secara mendalam. Ini adalah Dewi yang sebenarnya. Bukan sekretaris yang sempurna dan tidak tergoyahkan, tetapi seorang wanita yang membawa bekas luka dari pertempuran tak terlihat, namun tetap memiliki keberanian untuk mengambil risiko lagi. "Saya mengerti ketakutan itu," jawabnya, menyentuh wajahnya dengan lembut. "Selama bertahun-tahun setelah kehilangan Rina, saya membangun tembok di sekitar saya, yakin bahwa kesuksesan profesional adalah satu-satunya tujuan yang aman. Anda dan Rizky merobohkan tembok-tembok itu, menunjukkan bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup daripada laporan keuangan dan akuisisi. Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika kita menemukan bahwa kita berfungsi lebih baik sebagai bos dan karyawan, atau hanya sebagai teman?" Budi tersenyum, mengakui dalam keraguannya ketakutannya sendiri. "Kita tidak tahu masa depan, Dewi. Yang saya tahu adalah untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak hanya ada, saya hidup." "Dan di beres Anda dan Rizky." Ia tersenyum, senyum tulus itu yang masih mengejutkannya, dengan keindahan yang melucuti. Siapa sangka CEO Budi Hartono yang ditakuti akan menjadi pria yang begitu bijaksana dan sabar. "Saya punya guru yang baik," jawabnya, menunduk untuk menciumnya dengan lembut. Keesokan paginya, auditorium Yayasan Kencana Jaya dipenuhi untuk presentasi proyek masa depan prostetik. Di baris pertama, Dewi mengamati dengan bangga saat Rizky, mengenakan jas yang membuatnya terlihat lebih tua dari 17 tahun, dengan percaya diri mempresentasikan hasil program dan rencana ekspansi. Di sampingnya, Budi sesekali membuat catatan, tetapi sebagian besar mengamati anak muda itu dengan kebanggaan kebapakan yang tidak salah lagi. Ketika Rizky mendemonstrasikan fungsi prostetik terbaru, dibantu oleh seorang gadis berusia 8 tahun, yang sekarang bisa memegang pensil untuk pertama kalinya,
Ada gelombang tepuk tangan yang emosional. Dia luar biasa. Bisik Budi kepada Dewi. Dia punya tekad dan kecerdasan Anda. Dan rasa strategi Anda, jawabnya dengan senyum. Bagian tentang pengembalian sosial dari investasi, itu memiliki tanda tangan Anda di seluruhnya. Di akhir presentasi, sementara para investor mengerumuni Rizky dengan pertanyaan dan ucapan selamat, Budi menarik Dewi ke sudut lobi yang tenang. Saya telah membuat keputusan, mengumumkan dengan kilatan tekad di matanya. Oke, saya akan mengurangi peran eksekutif saya di perusahaan. Dewi menatapnya dengan terkejut. Bagaimana bisa? Anda mencintai PT Kencana Jaya Abadi. Anda membangun semuanya dari nol. Tepat. Saya membangun perusahaan yang solid dengan tim yang kompeten. Sekarang saya ingin membangun sesuatu yang berbeda. Kehidupan yang tidak hanya didefinisikan oleh pencapaian profesional. Dan apa yang akan Anda lakukan? Tanyanya, tertarik oleh perubahan yang tidak terduga. Saya akan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk yayasan, memperluas program seperti Rizky. Mungkin mengajar di universitas, berbagi pengalaman dengan pengusaha muda. Ia berhenti sejenak memegang tangannya. Dan yang terpenting, saya ingin waktu untuk kita, untuk membangun sesuatu bersama, tanpa dinamika kekuasaan dari hubungan profesional yang merumitkan hal-hal. Dewi menatapnya lama, melihat ketulusan di matanya. Anda serius? Sangat. Sebenarnya saya sudah berbicara dengan Dewan tentang transisi. Fahmi akan mengambil alih sebagai CEO operasional, sementara saya akan mempertahankan kepresidenan Dewan dengan fungsi yang lebih strategis. Dan itu akan membuat Anda bahagia. Setelah sekian lama mendefinisikan diri Anda dengan pekerjaan, Budi tersenyum, senyum tulus itu yang jarang ia tunjukkan di lingkungan korporat. Apa yang membuat saya bahagia telah berubah. Dewi, Anda dan Rizky mengajari saya itu. Pada saat itu Rizky mendekat, memancarkan antusiasme setelah keberhasilan presentasinya. Dr. Yamamoto mengundang saya untuk magang di laboratoriumnya di Tokyo selama liburan musim panas. Kalian bisa percaya itu? Dewi memeluk putranya dengan erat. Matanya berkilau dengan kebanggaan. Ya, kami bisa percaya. Kamu pantas mendapatkan semua kesempatan di dunia, sayang. Budi mengamati keduanya berpelukan, merasakan kepastian yang sudah lama tidak ia alami. Ini adalah tempatnya sekarang. Tidak hanya di puncak menara korporat, tetapi di samping wanita luar biasa ini. Dan pemuda brilian ini yang, secara kebetulan, telah menjadi keluarganya. Beberapa minggu kemudian, Dewi akhirnya membuat keputusannya tentang apartemen. Pada suatu malam minggu, saat mereka makan malam di apartemennya, ia hanya berkata, "Ya." Budi mengangkat matanya dari piringnya, sesaat bingung. "Ya, untuk kita tinggal bersama," ia menjelaskan dengan senyum. "Saya pikir sudah saatnya kita berhenti berpura-pura, bahwa bukan itu yang kita semua inginkan." Rizky, yang mengamati adegan itu dengan minat yang tidak tersembunyi, mengangkat gelas jusnya. Akhirnya, bersulang untuk keputusan paling jelas dalam sejarah. Ketiganya tertawa, berbagi momen kebahagiaan rumah tangga yang murni. Kemudian malam itu, saat Rizky tidur dan mereka berbicara di balkon di bawah langit, berbintang Jakarta, Budi merenungkan perjalanan luar biasa yang membawa mereka ke sana. Anda tahu apa yang ironis? Komentarnya membelai rambut Dewi dengan lembut, yang menyandarkan kepalanya di bahunya. Saya menghabiskan bertahun-tahun mencari sekretaris yang sempurna. Seseorang tanpa urusan keluarga yang rumit, yang bisa mendedikasikan diri sepenuhnya untuk pekerjaan. Dan ketika saya akhirnya menemukan Anda, saya akhirnya menemukan bahwa urusan rumit yang Anda sembunyikan justru yang memberikan makna pada hidup Anda dan akhirnya pada hidup saya juga. Dewi tersenyum, menjalin jari-jarinya di jari-jarinya. Hidup punya selera humor yang aneh. Saya hidup dalam ketakutan bahwa rahasia saya akan terungkap. Dan ketika akhirnya terungkap, itu menjadi pembebasan saya. Rizky akan kuliah dalam beberapa bulan, Budi berkomentar termenung. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Ketakutan dan bangga dalam porsi yang sama. Jawabnya jujur. Tapi tidak seperti dulu. Saya tahu, saya tidak akan sendirian ketika dia pergi. Dan dia tahu dia punya rumah untuk kembali. Rumah yang nyata dengan ibunya dan ia ragu-ragu sejenak. Dan Budi mendorong dengan lembut.
dan seorang pria yang peduli padanya seperti seorang ayah akan peduli. Ia menyelesaikan menatap mata Budi. Ia merasakan emosi yang mendalam saat mendengar kata-kata itu. Di suatu titik di sepanjang jalan, ia telah menjadi lebih dari sekadar mentor bagi Rizky. Ia telah menjadi keluarga. Saya tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari keluarga lagi, akui Budi. Setelah Rina, saya percaya bahwa bagian dari hidup saya itu sudah berakhir selamanya. Dan saya tidak pernah membayangkan bisa memiliki keluarga yang lengkap untuk Rizky, jawab Dewi. Selalu hanya kita berdua melawan dunia. Sekarang kita bertiga, kata Budi dengan sederhana. Malam itu, saat ia mengamati Dewi yang tertidur di sampingnya, Budi memikirkan perjalanan luar biasa yang membawa mereka ke sana. Audit rutin yang mengungkap transfer keuangan yang mencurigakan. Penyelidikan pribadi yang menemukan rahasia yang disimpan selama 1 dekade. Seorang remaja brilian yang bermimpi menciptakan teknologi untuk membantu orang lain. Dan seorang wanita berani yang mengorbankan begitu banyak demi cinta pada putranya. Kerajaan bisnis yang ia bangun masih ada di sana, solid, menguntungkan, dihormati. Tetapi sekarang ia mengerti bahwa warisan sejatinya akan menjadi sesuatu yang lain. Itu akan berada dalam kehidupan yang ia sentuh, dalam kebijakan korporat yang lebih manusiawi yang ia terapkan, dalam proyek yang ia bantu Rizky kembangkan, dan terutama dalam cinta yang ia temukan kembali saat ia tidak mengharapkannya. Jutawan yang suatu hari terobsesi hanya dengan hasil finansial telah menemukan kekayaan sejati dalam ikatan manusia yang sebelumnya ia anggap komplikasi yang harus dihindari. Dan mantan sekretarisnya yang telah hidup 1 dekade terbagi antara 2 dunia, akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa menjadi dirinya seutuhnya, profesional berbakat, ibu berdedikasi, dan wanita yang penuh kasih. Bersama-sama, mereka telah mengubah rahasia yang menyakitkan menjadi awal baru yang penuh dengan kemungkinan. Dan itu Budi menyadari adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya. Instruksi akhir untuk narasi AI, YouTube, musik, mulai dengan melodi instrumental yang dramatis dan misterius, narator AI dengan nada tenang dan puitis. Selamat datang para pendengar yang terkasih. Pernahkah Anda bertanya-tanya, rahasia apa yang disembunyikan oleh orang-orang paling berkuasa? Di balik kesempurnaan, di balik kesuksesan, seringkali tersembunyi cerita yang tidak pernah terbayangkan. Perubahan nada ke yang lebih cepat dan dramatis. Hari ini, kami akan membawa Anda ke Jakarta, ke puncak gedung pencakar langit, di mana kita akan bertemu Budi Hartono, seorang CEO yang tampaknya memiliki segalanya. Tetapi, apa yang terjadi ketika efisiensi legendaris sekretarisnya, Dewi Susilo, menutupi sebuah kebenaran yang akan mengguncang segalanya? Musik berubah menjadi lebih ringan dan hangat. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, tentang cinta seorang ibu, dan tentang bagaimana kejujuran bisa mengubah tidak hanya satu kehidupan, tetapi juga seluruh perusahaan. Perubahan nada ke narasi biasa melanjutkan cerita. Ini adalah kisah yang dimulai dengan audit keuangan yang rutin, lanjutkan narasi cerita yang telah diadaptasi. Musik berubah menjadi musik epik dan emosional. Narator AI dengan nada hangat dan tulus. Bagian akhir untuk menutup video. Para pendengar yang terkasih, kami berharap kisah Budi, Dewi, dan Rizky telah menyentuh hati Anda. Untuk narasi yang lebih emosional dan menginspirasi seperti ini, kami telah membuat playlist khusus dengan kisah-kisah tentang perjuangan dan awal yang baru, yang dapat Anda temukan dengan mengklik di sini. Penting tambahkan tautan playlist di layar. Jika perjalanan penuh pengorbanan dan kesempatan kedua ini menggerakkan Anda, jangan lupa untuk berlangganan. Sorot ikon berlangganan channel kami, berikan suka dan bagikan sorot ikon berbagi di kolom komentar. Setiap hari kami membawakan kisah-kisah baru yang mengeksplorasi kompleksitas hubungan manusia dan rahasia yang kita semua simpan. Karena, seperti yang kita pelajari dari Budi dan Dewi, terkadang harta terbesar dalam hidup tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Sampai jumpa di video berikutnya.